Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat laporan keuangan menggunakan HP Android. Pertama-tama langkah yang kita lakukan yaitu kita harus mempunyai aplikasi Microsoft Excel. Kebetulan di sini saya sudah memiliki, bagi yang belum punya supaya bisa di-download terlebih dahulu di Play Store. Sini kita pencet Microsoft Excel-nya. Kemudian kita membuat buku atau lembaran baru. Kita tekan tanda plus di samping pojok kanan. Kemudian kita pilih lembaran baru yang masih kosong. Lalu langkah yang selanjutnya kita buat judul. Di sini kita membuat judul, contohnya laporan keuangan. Kita tulis laporan keuangan. Lalu kita centang OK. Kemudian kita pilih juga, kita tentukan bulannya. Misalnya sekarang kita buat bulan September tahun 2022. Selanjutnya kita beri nomor, tanggal, keterangan, ini kolomnya kita besarkan dengan kita pencet kolomnya, terus kita tarik dari pojok atas ini, kita tarik saja seberapa luasnya. Nah, kemudian kita biasanya uang masuk itu disebut debit, keluar yaitu kredit. Kredit dan saldo. Nah, kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Untuk nomor kita atur, kita kecilkan, nah mencet di pojok atas, terus kita tarik kolomnya pas ini. Kalau nggak pas nggak bisa nariknya, terus kita tekan. Susah. Kecilkan dikit lagi ya. Sudah, terus sudah selesai. Kemudian kita buat kolom. Caranya kita blok dari nomor sampai kira-kira segini aja dulu, nanti bisa ditambah kalau kurang. Kemudian kita pilih garis atau batas yang full. Nah, ini sudah kelihatan kolomnya. Kemudian kita biar kelihatan lagi, untuk membedakan judul kita bisa mewarnai atau mengisi kolomnya. Di sini contohnya kita pilih warna kuning. Nah, di sini sudah bisa berwarna kuning. Dan juga untuk judul bisa kita besarin dengan ukuran 12 atau terserah yang diinginkan, terus kita tebalin. Nah, ini posisinya masih posisi di pinggir. Supaya bisa tengah, kita blok lagi, kita tarik, kemudian kita pilih yang tengah. Nah,
di posisinya sudah tengah udah rata. Untuk laporan keuangan juga bisa kita atur, bisa kita blok terlebih dahulu, kita atur sampai ke batas saldo, kemudian kita gabungkan kolom tengah. Nah, kita gabungkan, dia sudah berubah tengah. Untuk judul juga bisa kita besarkan, mungkin bisa kita buat judul yang lebih besar lagi, yaitu 14. Bisa juga kita tebalin. Nah, untuk bulan juga bisa kita setting lagi, cukup kita kasih ukuran 12, kemudian kita tebalin. Nah, seperti ini. Nah, terus bagaimana cara mengisinya? Nah, kita contoh, misalnya kita mau masukkan nomor dulu ya, nomor 1. Mungkin kita buat tanggal dulu. Untuk pertamanya kita harus sesuaikan tanggal dulu, tanggal 1 mungkin bulan 9 2022. Nah, ini kolomnya, kita klik lagi keterangan pada tanggal tersebut. Misalnya kita buat saldo akhir, berarti yang kita miliki sekarang satunya waktu awal bulan berapa. Saldo akhir berarti masuk ke saldo, misalnya 1 juta. Kita oke. Nah, kalau seperti ini kan tidak kelihatan nih, tahu rapat berapa angkanya. Untuk mengubah angka dengan rupiah bisa kita blok dari, karena debit juga nanti berhubungan dengan uang, juga harus bisa kita ganti. Kemudian kita tarik aja nih sampai ke saldo, kemudian kita pilih lagi. Di sini ada pilihan, kita pilih yaitu format nomor, lalu kita pilih akuntansi. Nah, sini udah berubah. Tadi kita salah, kita tambah lagi saldonya 1 juta ya, kurang 01 nih, 1 juta. Nah, ini saldo akhir kita 1 juta. Kemudian mungkin untuk nomor 2 ini ada lagi transaksi di tanggal, misalnya tanggal 5 bulan 9 tahun 2022. Ini ada contohnya pembelian, misalnya beras, kita singkat aja beli beras. Mungkin karena ini toko, nah, mungkin dia buat jual lagi, beli beras 1 karung mungkin 50 kilo dengan harga 10.000, jadi 500.000 rupiah. Nah, jadi otomatis dia langsung berubah karena kita setting tadi ke nomor akuntansi, jadi rupiahnya sudah tampil otomatis. Dan kita contoh lagi, mungkin di nomor 3, mungkin pada tanggal 8, misalnya tanggal 8 ini ada lagi transaksi misalnya beli beras. Nah, beli beras udah tuh, tadi udah beli beras, mungkin beli telur. Nah, bisa termasuk pengeluaran kembali. Kalau debit masuk, kalau kredit keluar, berarti uang kita berkurang. Jadi misalnya itu 100.000 rupiah. Nah, ini 100.000 rupiah. Nah, kemudian caranya kan saldo kita tadi 1 juta, sudah dikurang 500.000, dikurang lagi 100.000, mestinya tinggal 400. Nah, nanti caranya menghitung cukup kita klik di sini, kita zoom, pilih zoom, kemudian kita sorot di saldo, kemudian kita tambahkan ini untuk rumus di debit, walaupun kosong tetap kita isi, karena nanti kalau ada nanti bisa berubah. Dan kemudian sudah ditambah, kita kurang saldo, ditambah debit, kalau kredit dikurang dengan ini. Nah,
dan kita centang oke. Nah, jadi rumusnya udah masuk. 1 juta dikurang 500 menjadi 500.000. Terus yang di bawah gimana? Apakah pakai rumus seperti tadi? Ya sama, tapi ini nggak perlu kita bikin rumus lagi, cukup kita copy dari 500.000 tadi, dari saldo tadi, cukup kita klik di pojoknya, kita copy kemudian kita tarik sampai nanti ke bawah, jadi otomatis dia akan menjumlahkan sendiri. Nah, set. Lalu kita paste. Nah, jadi inilah saldo nanti akan berubah sendiri otomatis. 1 juta dikurang 500 dikurang 100 jadi 400.000. Nah, kemudian kita contohkan lagi mungkin di nomor 4. Itu mungkin tanggal 10. Nah, tanggal 10 ini bulan 9 2022, mungkin di sini ada pemasukan, mungkin si A. Nah, si A bayar utang, mungkin dia dulu belanja tapi baru bayar sekarang. Nah, bayar utang, jadi masuk ke debit pemasukan, artinya masuk uang masuk ke debit. Contoh misalnya dia bayar utang 500.000 rupiah, nah, otomatis ini akan berubah juga saldonya. 400 ditambah 500 menjadi 900. Jadi saldo yang kita punya yaitu 900.000 rupiah. Contoh lagi mungkin bisa kita bikin lagi di transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 15, misalnya tanggal 15 bulan 9 2022. Nah, di sini mungkin kita melakukan transaksi lagi, yaitu misalnya bayar listrik. Nah, ini juga masuk ke transaksi. Nah, berarti masuk lagi ke pengeluaran. Saya bayar listrik 200.000. Nah, 200.000, lalu kita oke. Nah, otomatis kan berubah, 100 kurang jadi 700.000 rupiah. Nah, itu salah satu contohnya. Terus ini laporan keuangan. Terus bagaimana kita untuk mungkin kita rapikan lagi. Ini bisa kita hapus dulu, bisa, karena kebanyakan ya panjangan, bisa kita blok. Tuk aja ke sini, lalu kita pilih sini, lalu kita hapus. Nah, ini hapusnya seperti ini. Di sini bisa kita bisa jumlahkan, mungkin biar ini bisa kita buat judul juga jumlah. Lalu di sini bisa kita geser juga biar kelihatan rapinya, kita tempel ke sini. Nah, ini bisa kita jumlahkan juga. Caranya seperti tadi, zoom, kemudian kita pilih zoom sini, terus kita tarik dari kolom yang akan kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Kita ulang lagi, ini tadi salah pencet, kita ulangi lagi, kita balik lagi ya, balik lagi sini, lalu kita pilih zoom, lalu kita tarik sampai ke kolom yang kita jumlahkan. Dari D5, ini D5, ini kolom D, ini kolom D, ini kolom 4, lalu kita oke. Nah, jadi jumlahnya 500.000. Begitu juga yang di kredit. Jadi juga bisa dengan cara di zoom, pilih zoom, lalu ditarik lagi seperti tadi, lalu ke kolom yang bawah, kita oke lagi. Jadi ini jumlahnya 500 ditambah 100, 600 tambah 200, 800.000. Nah, terus gimana saldonya? Nah, saldo sama seperti tadi, bisa kita gunakan rumus yang di atas. Ini sebenarnya udah ada nih, nggak apa-apa, kita cari lagi caranya. Kita pilih zoom lagi, kita
pilih saldo yang akhir, kemudian kita tambahkan sama debit pemasukan, terus kita kurang sama kredit, lalu kita pilih oke. Nah ini sama 700.000. Nah ini kolomnya tadi bisa kita hapus juga bisa nih karena kosong ya, keterangan. Nah di sini bisa kita tambahin lagi kolomnya, bisa. Yang ini kita hapus saja karena kebanyakan kolomnya. Nah ini kita bisa tambah kolom, kita klik saja, terus kita tarik sampai ke saldo, kemudian kita pilih lagi namanya batasan. Ini tadi kita pilih yang bawah ya, bawah berarti bisa ya, kita klik lagi yang ini juga bisa. Jadi kolomnya sudah tertutup semua. Nah terus ini juga kita bisa satukan kolomnya dengan cara kita pilih gabungkan dan tengahkan. Nah ini gabung. Nah terus bisa juga kita pinggirkan dengan cara sini. Nah ini sudah rapi. Terus mungkin bisa lagi kita warnain nih. Untuk membedakan penjumlahan bisa kita blok lagi di sini. Bisa kita kasih warna isiannya. Mungkin di sini bisa ke sini kita pilih mungkin warna biru. Nah, bisa. Dan juga untuk tulisan juga bisa kita ubah, tulis warna misalnya warna merah. Nah, bisa kita pilih juga warna merah. Nah ini seperti ini kan bisa. Nah terus setelah itu mungkin sudah rapi nih, mungkin angka nolnya, angka nolnya bisa kita katakan juga dengan kita tengahkan. Nah untuk bulannya kita kembalikan lagi seperti mula. Nah, jadi seperti itu bisa cara membuat laporan keuangan. Terus misalnya ada perubahan, udah otomatis karena ini sudah menggunakan rumus. Contoh misalnya di sini beli beras bukan 500, mungkin ya 300. Nah, bisa kita ganti, cukup ganti sini saja 300.000, lalu kita 1000. Oke. Nah otomatis dia akan berubah. Nah kan 1 juta dikurang 300, 700 dikurang 100, 600 ditambah 500, 100. Nah ini ada lagi 200 tinggal 900.000. Otomatis dia sudah berubah. Nah ini laporan sudah selesai. Mungkin sebelum penyimpanan bisa kita beri nama dulu. Nah, mungkin kita bikin judul kas bulan September misalnya kan 2022. Nah, oke. Nah, jadi sudah itu, kemudian kita simpan PT3 di atas dan simpan. Nah, jadi otomatis dia akan tersimpan di buku kita. Coba kita lihat lagi di sini Excel. Nah di sini ada bukas bulan September yang kita buat lagi, tinggal kita pencet. Nah ini dia laporan keuangannya. Ini bisa kita print, kita bagikan ini dengan tanda di seperti ini. Nah kita bagikan tautan, bagian kesempatan lampiran, itu bisa semua. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, silahkan di subscribe, like. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.